Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Bayu Saktiawan dari D4 PJJ Teknik Telekomunikasi dengan NRP 2223610404. Saya akan mempresentasikan hasil dari pengukuran dan pengamatan saya untuk pengamatan sinyal dengan drive test, di mana ini saya lakukan untuk menyelesaikan tugas UAS dari matkul workshop sistem komunikasi seluler. Oke, jadi pertama-tama kondisi lingkungan pengukuran dari pengamatan saya, penelitian saya yaitu adalah sebagai berikut. Saya melakukan pengukuran di Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang dimana itu berada di kawasan Gunung Lawu, dengan karakteristik sebagai berikut. Di sana, di Desa Jantiharjo itu, banyak area persawahan dan juga pemukiman tersebar tidak merata, yang mana setiap pemukiman itu berjauh-jauhan. Dan juga kepadatan penduduknya sedang. Dan aktivitas masyarakat dominan di area pemukiman. Berikut akan saya tampilkan penampakan dari lokasi pengamatan saya yang bisa dilihat sebagai berikut. Saya melakukan pengukuran dimulai dari rumah saya yang ada di sini dan menuju ke arah barat, lalu mengitari ini ke daerah dekat Masjid Ishahul Ummah ini. Lalu kita melewati area persawahan di sini. Lalu kita masuk ke perumahan di sini. Ini perumahan Tegal Gede. Sini juga masuk perumahan Tegal Gede. Lalu kita belok lagi dan masuk ke area semi persawahan lagi. Dan di dekatnya ada perumahan Tolok, lalu kembali lagi ke area desa saya, Desa Jantiharjo yang ini. Dan untuk lokasi BTS-nya yang terdekat itu ada di sekitar sini. Untuk BTS-nya ada di situ. Lalu tujuan draft test ini yaitu adalah untuk evaluasi coverage jaringan 4G Bayu Telkomsel di area suburban, karena area saya termasuk suburban, dan mengidentifikasi blank spot dan area dengan kualitas sinyal buruk, serta menganalisis pengaruh topografi terhadap propagasi sinyal. Lalu melakukan measurement RP aktual. Dan tujuan akademisnya itu adalah pemahaman praktis radio propagation di lingkungan area suburban ya. Lalu analisis korelasi antara geografis dan kualitas sinyal. Dan lalu implementasi draft test di lapangan. Justifikasi kebutuhan draft test diperlukan karena kondisi topologi khusus di mana area saya termasuk area yang masih pegunungan dengan potensi shadowing effect dan kebutuhan komunikasi, di mana masyarakat memerlukan akses komunikasi yang handal serta optimasi jaringan, data aktual untuk perbaikan infrastruktur digital, memastikan kesetaraan akses komunikasi. Sebelum melakukan draft test, saya melakukan persiapan, yaitu dengan mengidentifikasi lokasi spesifik dari lokasi kami dulu. Yang pertama yaitu adalah lokasinya ada di Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Lalu koordinatnya berada di sini, 7 derajat 37 ini. Lalu kita start point-nya dari situ. Area permukimannya kita ada perumahan Tolok Asri ya, dan juga di sekitar Tolok itu ada perumahan juga.
perumahan Tegal Gede. Ini perumahan Tolok Asri. Dan ini perumahan Tegal Gede. Lalu zona transisinya yaitu menuju area Tegal Gede. Di sini ada transisi. Titik handover-nya area dengan transisi 4G teridentifikasi. Lalu perangkat dan konfigurasi perangkat saya adalah smartphone dengan aplikasi Gnet Track Lite dan juga kartu SIM Bayu Telkomsel. Lalu GPS internal smartphone, parameter yang diukur, ada juga RSRP. Lalu juga kita menggunakan teknologi 4G dan 2G, tapi yang terukur adalah 4G saja. Lalu lokasi, latitude, longitude, dan altitude, dan kecepatan pergerakan. Saya melakukan pengamatan di hari Sabtu 22 November 2025, di mana pada jam 18.05 sampai 18.14. Cuacanya saat itu cerah, menjelang sore menjelang malam ya. Rutenya meliputi area pemukiman, jalur akses utama, dan juga area fasilitas umum. Ini adalah foto BTS-nya yang saya foto waktu itu. Ini nampak dekatnya. Dan lalu rute saya yaitu saya melewati area pemukiman, startnya, lalu melintasi area persawahan, melintasi perumahan lagi, lalu kembali ke titik awal. Bisa kita lihat kembali di mapnya. Di sini kita area perumahan ya ini sangat yang ini pada lumayan sedang penduduknya. Lalu saya melintasi persawahan, area perumahan lagi, dan kembali ke titik awal lagi. Seperti itu. Metodologi pengukurannya pengambilan data secara kontinu dan juga perekaman otomatis dengan aplikasi Gnet Track Lite dan validasi data secara real time dan juga dokumentasi kondisi lapangan. Sebelum itu mari kita lihat dulu cuplikan dari kondisi lapangan saat saya melakukan pengambilan data. Saya ada videonya di sini. Akan saya putar. Ini adalah kondisinya waktu saya melakukan pengamatan.
saya rasa itu videonya ya. Lalu setelah mengambil data tadi, saya mendapatkan data berupa file dari aplikasinya. Seperti ini datanya. Ada 4 buah file ya, yang KML ini nanti untuk Google Earth akan muncul titik-titiknya. Sedangkan yang akan kita analisa dan olah adalah data ini. Ini datanya. Ada timestamp, longitude, latitude, operator name, network text, level, speed, dan altitude, dan file mark. Karena ini TXT, saya masukkan ke dalam Excel. Dan didapatkan data sebagai berikut. Oke, ini saya masukkan semua datanya, lalu kita kategorikan di sini. Ini jumlah sampel yang kita dapatkan selama pengambilan data ada 251 dikurangi 1 atas itu jadi 250 ya. Dan keterangan ini kita dapatkan dengan sebagai berikut. Jika levelnya itu minus 60 atau lebih dari sama dengan minus 60 maka excellent. Jika lebih dari sama dengan minus 70 good. Lebih dari sama dengan minus 80 fair, dan seterusnya. Maka akan kita dapatkan kategori-kategori sinyal seperti ini. Setelah itu sebelum itu saya juga melakukan menjumlahkan dulu ya. Kita hitung rata-ratanya dari semua sampel kita tadi, kita mendapatkan nilai minus 90,45 dBm. Lalu medianya minus 89 dBm dan modusnya minus 83 dBm. Dan yang terburuk adalah minus 118 dBm dan maksimal terbaiknya minus 70 dBm. Variansinya 109,4 dan standar deviasinya 10,5. Setelah itu saya hitung semua, kita jumlahkan dan didapatkan yang sangat baik, yang excellent itu tidak ada. Di area saya tidak ada yang sangat baik. Lalu yang baik ada hanya satu saja. Lalu cukup baik 38 dari 250 data. Lalu average 100. Poor yang jelek ada yang buruk ada 71. Lalu sangat buruk 25. Lalu tidak ada sinyal, tidak terjangkau ya, tidak ada sinyal itu ada 15 titik sampel. Ini dari hasil perhitungannya ya. Dan bisa didapatkan ini tabel ini, histografnya ini. Oke, terlihat ya membentuk garis seperti itu. Dan juga ini saya jumlahkan persentasenya, didapatkan hasil seperti ini. Excellent 0% karena tidak ada sama sekali. Lalu yang good hanya 0,4%. Dari 250 sampel kita dapatkan 1. Lalu fair 15,2%, average 40%, poor 28,4%, very poor 10%, dan no signal 6%. Seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke laporan kita. Oke. Ini foto BTS-nya tadi, lalu hasil pengukurannya ini 250 sampel, rata-ratanya 90,45 dBm, jarak tempuhnya sekitar 3-4 km ya. Kita perjalanan. Distribusinya seperti yang saya sampaikan tadi, presentasenya dapat dilihat di sini. Lalu ini parameter statistik utamanya yang sudah saya olah tadi, saya masukkan juga. Ini histograf sinyalnya, bisa dilihat ini membentuk ya.
Lalu teknologi jaringannya ini 100% yang terbaca 4G LTE. Bisa dilihat juga di datanya. Oke, di data tadi bisa dilihat. Lalu analisa hasil pengamatannya. Analisa kualitas sinyal quality analysis berdasarkan distribusi sampel dari total 250 titik data, kualitas sinyal di area pengukuran didominasi oleh kategori average dan juga poor. Dominasi sinyal menengah ke bawah supaya 40% sampel, yaitu 100 sampel berada pada rentang minus 90 hingga minus 80 dBm average. Dan 28% mana yaitu 71 sampel berada di rentang minus 100 hingga minus 90 dBm, masuk kategori poor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat mendapatkan sinyal, kekuatannya tidak optimal untuk mendapatkan throughput data yang maksimal. Minimnya sinyal kuat hanya terdapat satu sampel kategori good, yaitu minus 70 hingga minus 60 dBm dan 0% untuk kategori excellent. Ini mengindikasikan bahwa lokasi pengukuran berada cukup jauh dari serving cell BTS atau terhalang oleh obstacle signifikan. Area blank spot terdeteksi adanya blank spot atau area tanpa layanan sebanyak 6%, 15 sampel ya. Dan area dengan kualitas sangat buruk, very poor, sebanyak 10%, yaitu ada 25 sampel. Total 16% area pengukuran ini sangat rawan mengalami kegagalan panggilan atau drop call atau putusnya koneksi internet. Statistik parameter RSRP, nilai rata-rata min RSRP yang didapatkan adalah minus 90,45 dBm. Nilai ini mengonfirmasi bahwa secara umum cakupan sinyal di Desa Jantiharjo berada di level menengah. Cukup untuk browsing ringan, namun mungkin terkendala untuk streaming HD. Nilai varian sebesar 109,4 dan standar deviasi 10,5 menunjukkan adanya fluktuasi sinyal yang cukup lebar selama drive test yang kemungkinan besar disebabkan oleh kontur geografis Desa Jantiharjo yang berada di kawasan Gunung Lawu dan memiliki area persawahan serta pemukiman. Teknologi jaringan selama pengukuran berlangsung, teknologi jaringan terkunci 100% pada 4G LTE pada frekuensi 1850 MHz band rian. Untuk menunjukkan ketersediaan infrastruktur 4G yang merata, namun kualitas penerimanya menurun akibat jarak atau halangan fisik peredaman. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil drive test dan analisis data yang dilakukan di Desa Jantiharjo dapat disimpulkan bahwa kualitas jaringan belum optimal secara keseluruhan. Kualitas sinyal Bayu atau Telkomsel di rute pengukuran Desa Jantiharjo belum optimal. Tidak ada area yang memiliki sinyal excellent dan hanya 0,4% area yang masuk kategori good. Stabilitas koneksi mayoritas cakupan jaringan 40% pada kondisi average dengan rata-rata kekuatan sinyal minus 90,45 dBm. Kondisi ini masih memungkinkan untuk penggunaan layanan data dasar. Namun, pengguna akan merasakan penurunan kecepatan di beberapa titik. Identifikasi area kritis ditemukan sekitar 16% dari rute pengukuran yang merupakan area kritis, gabungan dari very poor dan no signal. Dengan level signal di bawah minus 100 dBm hingga minus 118 dBm, nilai minimum terburuknya, area ini berpotensi besar menyebabkan lost connection bagi pengguna. Faktor penyebabnya adalah fluktuasi sinyal dengan standar deviasi 10,5 dB diduga dipengaruhi oleh topologi wilayah Desa Jantiharjo yang berada di area suburban dekat pegunungan, serta jarak dari BTS yang mungkin terhalang pepohonan atau bangunan, shadowing effect. Seperti itu ya kawan-kawan presentasi dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf dan terima kasih.